Setiap klub punya legendanya masing-masing. Mereka disebut legenda karena berdedikasi sepanjang hidup, sukses mengantar tim meraih trofi juara atau menjadi top skor sepanjang masa. Jasanya harus selalu kita ingat sampai kita tua. Cetak Gol Indonesia akan membahas pemain-pemain legenda di setiap tim di Liga 1 Indonesia. Di mana ada klub sepak bola, di situ ada pemain legenda. Pesepak bola yang dinobatkan sebagai legenda selalu punya jasa untuk klub yang dibelanya. Masing-masing supporter harus tahu nama-nama mereka, sebab jasanya di masa lalu membentuk tim di masa sekarang. Berikut nama-nama pemain legenda milik masing-masing klub peserta Liga 1 2020. Kita mulai dari Arema Malang. Legenda yang kami pilih adalah Aji Santoso. Aji membela Arema selama 8 tahun, mulai dari musim 1987 hingga 1995. Statusnya sebagai bintang timnas Indonesia tidak membuatnya besar kepala dan berpindah ke klub lain. Di masanya Arema tampil kokoh. Aji Santoso ikut membawa Arema menjuarai Galatama musim 1992-1993. Di Bali United ada Wawan Hendrawan. Pemain bernomor punggung 59 itu memperkuat Bali United 1 tahun sejak klub tersebut berdiri hingga sekarang. Semeton menjulukinya sebagai Spider-One karena kemampuannya dalam menepis tendangan pemain lawan. Selama berseragam Bali United, kiper yang kini berusia 37 tahun itu telah bermain sebanyak 95 kali dengan catatan 36 kali clean sheet. Di Barito Putra ada Franz Sinatra. Ia membela Barito Putra sejak tahun 1989 hingga tahun 2000. Gocekannya sangat cantik. Meski berbadan kurus dan terlihat tidak bertenaga, namun skillnya sangat dibutuhkan oleh Barito Putra. Franz berbakti kepada Barito Putra selama 11 tahun sejak 1989 hingga tahun 2000. Bayangkara FC diisi oleh Ilya Spasojevic. Dia memang hanya membela Bayangkara selama 1 musim, tetapi dia adalah pahlawan bagi The Guardians. Spaso menjadi pahlawan Bayangkara ketika memenangi duel melawan Madura United di pekan 33 Liga 1 2017. Berkat hat-tricknya di pertandingan itu, Bayangkara FC dipastikan menjadi juara Liga 1 2017. Borneo FC diisi oleh Diego Michels. Walaupun dulunya pemain ini cukup bengal, tapi sekarang dia lebih bijak dan dipercaya sebagai kapten tim. Dedikasinya sangat tinggi untuk Borneo FC. Diego mengatakan dirinya tidak akan pindah selama tim masih membutuhkannya. Sejak Borneo FC berdiri, hanya di 2 tahun pertamanya dia tidak membela Pesut Etam. Selanjutnya, hingga sekarang, Diego masih tetap bersama dengan Borneo FC. Madura United akan diisi oleh Greg Nokolo. 1 tahun sejak klub asal Madura itu berdiri, Greg Nokolo telah menjadi pemain mereka hingga sekarang. Meski belum mampu membawa Laskar Sapi Kerap juara, Greg sudah tampil sebanyak 75 kali dan berhasil mencetak 22 gol. Catatan itu masih bisa bertambah mengingat dirinya masih berjersey belang merah putih. Di Persebaya Surabaya ada Jackson F. Tiago. Saat Persebaya menjadi juara Liga Indonesia musim 96-97, tim kebanggaan bonek ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Salah satu penyebabnya adalah Jackson F. Tiago. Di masa keemasannya, dia adalah striker yang sangat kita takuti. Selanjutnya, Persela Lamongan. Tidak perlu diperdebatkan siapa yang layak mendapatkan status legenda di skuad Laskar Joko Tingkir. Hoirul Huda, pria asli Lamongan itu, menghabiskan seluruh karir sepak bolanya hanya untuk membela Persela. Dia mulai bermain sejak tahun 1999 hingga ajal memisahkan.
Kesetiaan dan dedikasi itulah yang membuat Hoirul Huda menjadi sosok yang begitu dicintai insan sepak bola Lamongan. Persib Bandung diwakili oleh Jajang Nurjaman. Cukup sulit untuk hanya memilih satu legenda Persib karena tim ini punya sejarah yang cukup panjang. Janur membela Persib Bandung selama 10 tahun, sejak 84 hingga 94. Selama membela si Biru, Janur pernah mengantarkan Maung Bandung menjadi juara dalam Perserikatan 1986. Sesuatu yang paling mengesankan, dia adalah pemain yang mencetak gol tunggal kemenangan Persib Bandung atas Perseman Manokwari pada Perserikatan 1986. Golnya tersebut mengantarkan Persib Bandung menjadi juara. Tim dari ibu kota Persija Jakarta diwakili oleh Bambang Pamungkas. Dia adalah legenda sepak bola di masa kini. Mantan pemain kelahiran Semarang itu pernah 2 kali membawa Persija juara. Pertama pada musim 2001 dan di tahun 2019. Tidak banyak pemain seperti Bambang Pamungkas. Pertama kali juara saat masih muda, lalu kembali juara di akhir masa karirnya sebagai pemain. Sementara itu, Persik Kediri diwakili oleh Christian Gonzalez. Ada suatu masa ketika kota Kediri menjadi juara Indonesia. El Loco ikut membawa Persik Kediri menjadi juara Liga Indonesia musim 2006. Dalam 4 musim membela Persik Kediri, El Loco mencatat 106 laga dan 174 gol di berbagai ajang. Coba kita bayangkan, dia hampir mencetak 2 gol di setiap pertandingannya. Di Persipura Jayapura ada Boas Salosa. Dia dikenal sebagai salah satu talenta terbaik di sepak bola Indonesia. Naluri mencetak gol yang tinggi, akurasi umpan yang baik, serta dribbling di atas rata-rata membuatnya dipuja seluruh masyarakat Papua. Usia yang sudah tidak muda lagi tidak menghalanginya untuk turut membela Persipura di musim ini. Mungkin saat Boas pensiun, nomor punggung 86 akan ikut pensiun untuk menghormatinya. Sesuatu yang jelas, sebagian besar anak-anak Papua ingin menjadi Boas Salosa. Persiraja Banda Aceh memiliki legenda bernama Nasir Gurumut. Tidak ada data yang menjelaskan secara pasti berapa lama Nasir membela Persiraja. Namun yang pasti adalah dia sukses membawa Persiraja di masa keemasannya. Di tahun 1980, tim asal kota Serambi Mekah itu menjadi juara Indonesia. Nasir Gurumut juga tampil sebagai pemain terbaik sepanjang kompetisi. Persita Tangerang diisi oleh Firman Utina, pemain yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala AFF 2010 ini berseragam Persita di periode 2001 sampai 2004 dan 2006 sampai 2008. Dia memainkan 65 laga dengan torehan 8 gol. Di PSIS Semarang ada M. Ridwan. Ridwan membela PSIS di periode 1999, 2000, 2005 sampai 2008 dan 2017. Musim 2005 hingga 2008 merupakan masa emasnya di PSIS. Ridwan bermain di sektor sayap kanan dan mampu mengoleksi 20 gol dari 72 penampilan. Namun, satu yang membanggakan adalah saat Ridwan membawa PSIS promosi ke Liga 1 musim 2018. Di PSM Makassar ada Roni Patinasarani. Dia adalah salah satu libero terbaik milik Indonesia. Pada usia 17, putra kelahiran Makassar itu sudah masuk skuad utama dari PSM Makassar. Dia tidak pernah berpindah klub dari 1968 hingga 1978. Salah satu prestasinya adalah membawa PSM juara di Piala Soeharto 1974. PSS Sleman memiliki Muhammad Eksan. Dia pernah menorehkan queen trick ke gawang Persiba Balikpapan. Momen itu adalah satu dari beberapa momen spesial dalam karirnya sebagai pesepak bola profesional.
5 golnya itu berhasil diciptakan sewaktu melakoni leg pertama 8 besar Divisi 1 musim kompetisi 1999-2000. Eksan memperkuat PSS Sleman di musim 1997 hingga 2005 serta 2009 hingga 2011. Untuk tira Persikabo ada Ciro Alves. Sebenarnya terlalu dini untuk menobatkan Ciro Alves sebagai seorang legenda, tetapi klub ini memang baru-baru saja berdiri. Ciro membela tira Persikabo sejak 2019 lalu hingga sekarang. Kami memilihnya karena Ciro berkontribusi besar di Liga 1 2019. Di musim itu, perannya sangat vital untuk tim yang dia bela. Itulah legenda sepak bola di setiap klub di Liga 1 2020 musim ini. Siapa legenda dari klub dukunganmu? Tulis di kolom komentar.